Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Elita Ulfiana selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Salomita dari program studi S1 Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai COVID-19 dan dampaknya kepada pendidikan di Indonesia. Pada tahun 2019, Indonesia terjangkit wabah virus corona atau yang sering kita sebut COVID-19. Diketahui virus ini berasal dari kota Wuhan, Hubei, Cina dan muncul pada Desember 2019. Orang yang terinfeksi COVID-19 memiliki gejala ringan seperti demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Gejala ini dapat berkembang menjadi pneumonia berat hingga menyebabkan kematian. Sampai saat ini masih belum diketahui penyebab dari virus COVID-19. Sejak ditemukannya penyebaran COVID-19 secara luas, mengakibatkan pandemi global yang berlangsung sampai saat ini. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia, salah satunya adalah Indonesia, memberikan dampak yang terlihat nyata dalam berbagai bidang, diantaranya ekonomi, sosial, pariwisata, dan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 mengalami beberapa perubahan yang terlihat nyata. Salah satunya adalah penutupan sekolah, madrasah, universitas, dan pondok pesantren. Hasil pantauan UNESCO menyebutkan bahwa sampai 13 April 2020, sebanyak 191 negara telah menerapkan penutupan nasional yang berdampak kepada 1.575.270.054 siswa, atau sekitar 91,3% dari populasi siswa di dunia. UNESCO menyarankan penggunaan pembelajaran jarak jauh dan membuka platform pendidikan yang dapat digunakan sekolah dan guru untuk menjangkau peserta didik dari jarak jauh dan membatasi gangguan pendidikan. Dunia pendidikan kemudian terpaksa mengubah cara belajar berbasis perjumpaan tatap muka menjadi pembelajaran secara daring. Transformasi digital secara terpaksa ini adalah cara yang paling aman untuk memutus penyebaran wabah akibat virus corona. Sebab hak para siswa untuk mendapatkan pendidikan tetap menjadi prioritas tanpa mengabaikan kesehatan dan keselamatan jiwa. Di Indonesia, pembelajaran daring atau jarak jauh diatur melalui Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease COVID-19. Sistem pembelajaran ini dilakukan tanpa tatap muka secara langsung, melainkan melakukannya dengan sistem pembelajaran jarak jauh, di mana peserta didik tidak diharuskan atau tidak diwajibkan untuk datang ke tempat sekolah maupun kampus untuk melaksanakan pembelajaran. Banyak sarana yang pada akhirnya diterapkan oleh tenaga pendidik untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh demi kelangsungan sistem pembelajaran ini. Adapun sarana yang digunakan adalah Google Meet, aplikasi Zoom, Google Classroom, YouTube, televisi maupun media sosial WhatsApp. Pembelajaran daring sangatlah berbeda dengan pembelajaran seperti biasanya. Pada pembelajaran daring lebih menekankan kepada ketelitian dan kejelian peserta didik dalam menerima dan mengelola informasi yang disajikan secara online. Dan pada umumnya konsep ini sama halnya dengan konsep e-learning. Selama pembelajaran daring berlangsung, banyak orang tua yang mengeluhkan beberapa masalah yang dihadapi selama peserta didik belajar dari rumah. Di antaranya adalah terlalu banyaknya tugas yang diberikan, guru yang masih belum mengoptimalkan teknologi, sulit fokus karena suasana rumah yang kurang kondusif, serta keterbatasan kuota internet atau paket internet yang menjadi penghubung dalam pembelajaran daring. Di samping banyaknya keluhan dari orang tua mengenai pembelajaran daring, terdapat kelebihan dari sistem pembelajaran ini, seperti keluasan waktu dan tempat belajar. Misalnya peserta didik dapat belajar di ruang tamu, kamar, atau sebagainya, serta waktu yang digunakan dapat disesuaikan, bisa pagi, siang, sore, ataupun malam. Adapun upaya atau kebijakan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia, yaitu pemerintah memberikan bantuan kepada para peserta didik dan para tenaga pendidik berupa kuota gratis yang diberikan selama 4 bulan. Bantuan tersebut diberikan untuk memberikan kemudahan dan kelancaran kegiatan belajar mengajar secara daring selama pandemi COVID-19. Pemerintah juga bekerja sama dengan stasiun televisi TVRI untuk menampilkan program-program edukasi. Study from home atau belajar dari rumah merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk persiapan menuju era new normal atau kenormalan baru.
Fase ini dilaksanakan dengan pembukaan bertahap pada sektor-sektor strategi yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial maupun perekonomian, seperti pengantoran, pasar tradisional, pusat perbelanjaan, layanan transportasi antar daerah, pariwisata, hingga sebagian sekolah tertentu yang sudah dibuka di beberapa daerah yang memenuhi kriteria aman dan mampu untuk menjalankan protokol yang ada di fase new normal. Menteri Pendidikan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menegaskan bahwa pembelajaran sekolah yang berlangsung dengan tatap muka diperbolehkan untuk zona kuning dan hijau. Namun tidak ada kewajiban di zona tersebut untuk menyelenggarakan sekolah tatap muka. Pembelajaran untuk zona kuning maupun hijau dapat dilakukan dengan selalu dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Untuk daerah yang masih berada di zona orange maupun merah, masih dilarang untuk menyelenggarakan pembelajaran secara tatap muka. Pembukaan kembali satuan pendidikan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap sebanyak 30-50% dari kapasitas kelas bagi satuan pendidikan umum dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas SMA maupun SMK. Sementara untuk sekolah luar biasa dan pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak, jumlah maksimal dalam satu kelas sebanyak 5 peserta didik. Sekolah juga wajib ditutup apabila terdapat indikasi tidak aman atau zona tersebut berubah warna. Semua kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan pada saat pandemi sudah dijabarkan pada surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19. Namun, pada implementasinya, situasi pembelajaran pada saat pandemi ini menuai beragam kritik. Kesannya, kebijakan ini masih mengambang dan tidak konsisten karena semua perizinan tergantung dari orang tua, apakah anak diperbolehkan melakukan pembelajaran secara tatap muka atau tidak, sehingga mengakibatkan adanya permasalahan dan kebingungan. Seharusnya pemerintah dapat mengatur kebijakan ini secara lebih rinci, termasuk soal konsekuensi bagaimana jika pembelajaran dilakukan dengan berbagai metode. Selain itu juga tidak sedikit kendala yang dialami, mulai dari belum mempunyai sebagian tenaga pendidik yang mengimplementasikan pembelajaran di tengah pandemi hingga kendala keterbatasan fasilitas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih.